Kedua truk diduga mengangkut 10 ton solar ilegal diamankan aparat di Pontianak. Namun tak lama kemudian, barang bukti itu justru menghilang tanpa kejelasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kelalaian, atau ada celah serius dalam penegakan hukum? Pontianak, Kalimantan Barat, dugaan praktik distribusi bahan bakar minyak ilegal kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Peristiwa ini bermula pada tanggal 8 April tahun 2026, ketika 2 unit mobil truk tanpa plat nomor diamankan di area SPBU 64781-10 yang berada di Jalan Sultan Hamid II, Pontianak Timur. Kedua kendaraan tersebut, berwarna biru dan merah, diduga mengangkut sekitar 10 ton solar ilegal. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, penindakan dilakukan oleh tim Subdirektorat I Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat. Setelah diamankan, kedua truk tersebut kemudian dibawa dan dititipkan di Polsek Pontianak Timur. Namun, perkembangan selanjutnya memunculkan tanda tanya besar. Pada tanggal 9 April tahun 2026, tim investigasi DPW Iwo Indonesia Kalimantan Barat mendokumentasikan keberadaan dua truk tersebut. Akan tetapi, saat dilakukan pemantauan lanjutan pada keesokan harinya, kendaraan yang diduga sebagai barang bukti itu tidak lagi terlihat di lokasi penitipan. Kondisi ini menimbulkan spekulasi dan pertanyaan serius, terutama terkait pengamanan barang bukti dalam penanganan perkara. Saat dikonfirmasi, petugas jaga Polsek Pontianak Timur menyampaikan bahwa penanganan kasus tersebut merupakan kewenangan Polda Kalimantan Barat. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa proses hukum berada di tingkat penyidik Polda. Di sisi lain, muncul seseorang nama Amius yang diduga terkait dengan kepemilikan BBM tersebut. Ia disebut datang ke lokasi bersama dua orang lainnya bernama Nasir dan Suhen sebagai pengurus SPBU 64781-10. Namun hingga saat ini, belum terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum terkait status hukum pihak-pihak tersebut. Upaya konfirmasi lanjutan ke Ditreskrim Sus Polda Kalimantan Barat pada tanggal 10 April tahun 2026 juga belum membuahkan hasil. Penyidik yang disebut menangani perkara ini tidak berada di tempat karena tengah menjalankan tugas luar kota. Sementara itu, tim investigasi juga mencoba menelusuri lokasi lain yang biasanya digunakan untuk menyimpan kendaraan hasil penindakan. Namun, kedua truk tersebut juga tidak ditemukan di lokasi yang dimaksud. Hingga laporan ini disusun, belum ada penjelasan resmi mengenai keberadaan barang bukti maupun perkembangan proses hukum kasus ini. Apabila dugaan pengangkutan dan niaga BBM ilegal ini terbukti, maka perbuatan tersebut berpotensi melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, apabila melibatkan lebih dari satu pihak, ketentuan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat diterapkan, terkait penyertaan dalam tindak pidana. Artinya, tidak hanya pelaku utama, tetapi juga pihak yang turut membantu, memfasilitasi, atau mengetahui praktik tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Kasus ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih luas di tengah masyarakat. Mengapa dalam sejumlah kasus dugaan BBM ilegal, penindakan kerap tidak diikuti dengan kejelasan proses hukum? Apakah terdapat celah dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi? Ataukah ada persoalan dalam tata kelola penanganan barang bukti? Transparansi dan konsistensi penegakan hukum menjadi kunci penting untuk menjaga kepercayaan publik. Tanpa kejelasan, kasus seperti ini berpotensi memperkuat persepsi adanya pembiaran, atau bahkan ketidakseriusan dalam memberantas praktik ilegal di sektor energi. Kami akan terus berupaya melakukan konfirmasi dan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan perkembangan kasus ini.